Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada. Hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan suatu pesugihan, banyak yang menyangka pelakunya akan begitu saja dengan mudah mendapatkan kekayaan. Ibaratnya kekayaan itu seperti jatuh dari langit begitu saja. Padahal tidak semua pesugihan sifatnya seperti itu. Kekayaan itu bisa diperoleh dari segala macam cara. Demikian juga dengan jenis pesugihan kandang bubrah yang pernah Ibu Anggraini dan suaminya anut. Bisa lewat usaha dagang laris, order yang ramai, atau tiba-tiba mendapatkan pesanan yang besar dalam berdagang yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Mulanya yang Ibu Anggraini dengar sebelumnya, pesugihan itu selalu meminta tumbal nyawa manusia. Jika tidak diri sendiri, ya sanak keluarganya. Karena kepercayaan itu, Ibu Anggraini lantas tidak berani untuk mencoba mencari pesugihan. Akan tetapi suatu saat sedang dililit masalah keuangan. Sebab saudara dan tetangga tidak bisa memberikan pinjaman. Akhirnya Ibu Anggraini dan suami mendatangi sebuah tempat yang ada di Desa Mutian, Gatiwarno, Klaten, Jawa Tengah, yang katanya bisa melancarkan rezeki. Ibu Anggraini dan suami mendatangi tempat ini sebab katanya pesugihan yang ada di sini tidak membutuhkan tumbal nyawa. Konon untuk memperoleh kekayaan tersebut, Ibu Anggraini dan suami cukup menggelar sesaji dan berperilaku seperti yang disyaratkan juru kunci tempat keramat tersebut. Ibu Anggraini masih ingat betul saat suatu malam yang gerimis, Ibu Anggraini dan suami mendatangi tempat itu dari kota tempat tinggalnya yang berada di Semarang. Sebelum ke punden keramat tersebut, Ibu Anggraini terlebih dahulu diharuskan mendatangi rumah juru kunci yang ada di desa itu. Mereka diterima dengan baik oleh seorang lelaki setengah baya yang ternyata sebagai juru kunci di tempat keramat tersebut. Untuk sowan ke tempat tersebut, menurut juru kunci maka harus ada sesaji yang dipersembahkan. Sesaji itu berupa bunga, kemenyan, dan sebuah telur yang entah telur apa itu jenisnya. Mereka ternyata tidak perlu susah-susah cari sesaji yang dijadikan untuk bahan ritual, sebab juru kunci sudah menyediakan dan orang yang bersiarah tinggal mengganti biayanya saja. Di tengah rintik gerimis yang mulai reda, mereka bertiga akhirnya mendatangi tempat keramat yang dipercaya bisa melancarkan rezekinya tersebut. Rumah juru kunci dan punden keramat tersebut letaknya sekitar 300 meter. Dan untuk sampai ke lokasi mereka harus melewati jalan kebun dan persawahan yang cukup sepi. Waktu masih sekitar pukul 21.00 atau jam 9 malam. Tapi di lokasi yang sepi itu suasananya sudah seperti tengah malam. Sesampainya di punden yang berupa pohon besar, di bawahnya ada sebuah makam. Juru kunci yang mengantar mereka memberikan sesaji yang dibawanya. Setelah semuanya siap, termasuk menyalakan kemenyan, juru kunci membaca doa-doa dalam bahasa Jawa yang artinya tidak begitu jelas. Ibu Anggraini dan suami hanya diminta mendengarkan dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan, cukup di dalam hati saja. Tiba-tiba di tengah keheningan malam sesuatu terjatuh mengagetkan mereka. Bunyinya rosak-rosak tepung, seperti buah mangga yang terjatuh dari pohonnya. Ibu Anggraini dan suami tidak tahu pohon apa yang ada di atas mereka.
Juru kunci yang mengantar mereka berdiri dan mendekati asal benda jatuh tadi. Ibu Anggraini dan suami hanya terdiam di tempat, sebab tidak ada perintah untuk mengikutinya. Juru kunci pun kembali mendekati mereka sambil berkata bahwa apa yang menjadi keinginan mereka telah didengar dan dikabulkan oleh penguasa goib tempat itu. Dia lalu memberikan sebuah benda yang ternyata itu adalah buah mengkudu. Mereka berdua diminta memakan mentah-mentah buah itu saat itu juga. Ibu Anggraini dan suami di tengah malam yang gelap itu saling memandang seperti ada rasa ketidakpercayaan terhadap perintah tersebut. Meski begitu, Ibu Anggraini dan suami akhirnya berusaha memakan buah mengkudu itu sampai habis. Baunya lumayan menyengat sehingga Ibu Anggraini hampir muntah dibuatnya. Bijinya yang lumayan banyak terkadang terpaksa ikut tertelan di perutku. Malam itu Ibu Anggraini dan suami serta juru kunci mengakhiri ritual entah jam berapa. Dan di akhir perpisahan juru kunci mengatakan beberapa hal. Di antara mereka, jika sudah hidup enak, jangan lupa pada setiap tahun memberikan sesaji di tempat yang mereka datangi tadi. Dan pesan yang terakhir sungguh sangat membuat Ibu Anggraini terheran-heran, karena Ibu Anggraini dan suami dilarang untuk sering-sering membersihkan rumah dan diri mereka. Selain itu, sebagai persyaratan katanya bisa membuat pergi datangnya rezeki. Mereka juga diminta sering-sering merenovasi rumah, walaupun rumah mereka tidak dalam keadaan yang rusak. Yang Ibu Anggraini tahu, Ibu Anggraini dan suami menurut juru kunci tempat tersebut sebenarnya telah menganut jenis pesugihan yang namanya kandang bubrah. Dan singkat cerita, apa yang menjadi keinginan mereka akhirnya semuanya terkabulkan. Usaha toko yang Ibu Anggraini jalani dan suami mudah sekali berkembangnya. Toko yang awalnya kecil berkembang dan berkembang hingga sangat besar. Semua pesan yang mereka dengar dari juru kunci mereka lakukan dan tidak berani untuk melanggarnya. Dengan harta yang mereka miliki, mereka setiap saat bisa merenovasi rumah. Meski bisa merenovasi rumah, akan tetapi rumah mereka rasanya tampilannya kurang asri. Ya, mereka memang dilarang sering membersihkan rumah. Mungkin itu yang membuat rumah mereka jadi kelihatan kurang asri dan kurang enak dipandang mata. Akibat mereka jarang membersihkan rumah, anak tunggal mereka yang kelas 6 SD jadi sering protes. Bahkan dia terkadang berinisiatif untuk melakukan pembersihan rumah seorang diri. Mereka terkadang melarangnya dengan alasan yang tidak masuk akal atau menyuruh untuk melakukan pekerjaan lain. Biar pekerjaan itu nanti Ibu Anggraini atau suami yang mengerjakan. Soal pakaian, Ibu Anggraini dan suami juga tidak terlalu memikirkan. Padahal dengan uang yang mereka miliki, mereka sebenarnya bisa membeli baju merek apa saja yang mereka inginkan. Dengan uang yang mereka miliki, mereka sebenarnya bisa menyuruh pembantu untuk membersihkan rumah. Akan tetapi pembantu mereka juga terlalu sibuk untuk mengurusi toko dengan aneka macam kebutuhan rumah tangga. Satu dua tetangga tidak sedikit yang heran melihat perilaku mereka yang jorok, tetapi tidak sedikit yang maklum, karena setelah melihat kesibukan mereka mengurusi toko yang memang benar-benar luar biasa melelahkan. Setelah berhasil pada waktu tertentu, Ibu Anggraini dan suami tidak lupa memberi sesaji di punden keramat yang dulu sempat mereka datangi. Tak hanya itu, setiap tahun sekali Ibu Anggraini dan suami juga selalu menggelar acara kenduri di tempat itu, yang segala sesuatunya telah disiapkan dan mereka serahkan
kepada juru kunci. Semua seperti berjalan normal-normal saja sampai suatu saat anak mereka yang sematawayang tiba-tiba mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat jiwanya tidak tertolong lagi. Mereka sangat terpukul dengan peristiwa itu. Mereka memang telah memiliki segalanya, tapi hilangnya anak mereka yang sematawayang itu jelas membuat mereka seperti kehilangan sesuatu yang tidak ternilai. Mereka seperti tersadar bahwa selama ini sebenarnya ada sesuatu yang hilang pada diri mereka, yaitu ingatan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selama ini telah memberikan mereka hidup. Dan setelah kehilangan anak tunggal mereka, hidup mereka benar-benar merasa kosong. Ibu Anggraini dan suami tidak tahu pasti apakah kematian anak mereka yang sematawayang itu memang sudah ajalnya digariskan sampai di situ, atau memang ada sebab lain, yakni ada hubungannya dengan pesugihan yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka tidak tahu pasti. Ketika hal itu mereka tanyakan kepada juru kunci punden kandang bubrah, lelaki setengah baya itu tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan bahwa sepengetahuannya penguasa goib punden kandang bubrah tidaklah jahat sampai meminta tumbal nyawa anak manusia. Jawaban yang tidak pasti itu membuat mereka semakin penasaran. Beberapa orang pintar dan penjelajahan di internet pun Ibu Anggraini lakukan, dan rata-rata memang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan makhluk goib atau memuja pesugihan yang sifatnya gratis di dunia. Semua pesugihan kekayaan mendadak pasti diminta imbalan nyawa, sebab makhluk gaib itu bisa saja memperbudak manusia, bahkan melakukan sesuatu yang jahat. Meski perjanjian awalnya tidak akan meminta tumbal nyawa manusia, akan tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan ada tumbal nyawa yang diminta oleh makhluk goib tersebut. Karena itu sebelum semuanya terjadi, Ibu Anggraini mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan sekali-sekali melakukan pesugihan apapun itu bentuknya, biarpun itu katanya tidak menimbulkan tumbal. Sebab yang terjadi adalah menyesal di kemudian hari. Sobat Jamin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.